Jadi disitulah barangkali Majalaya terkenal hingga tahun 70-an itu menjadi kota dolar. Karena saya ingin bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki. Kondisi politik saat itu tidak demokratis. Saya berontak tidak mau karena saya sudah terbiasa hidup di dalam alam demokrasi yang bebas sehingga saya merasa hak individu saya dilecehkan kurang lebih seperti itu, maka saya lebih baik keluar. Selamat datang di podcast Lebih Dekat, podcastnya Nasdem Jawa Barat. Bersama saya Dani, host podcast Lebih Dekat. Telah hadir bersama kita Pak Ade Sudrajat sebagai Wakil Ketua Bapilu. Selamat datang Pak Ade. Selamat, terima kasih. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya beliau masih sempat hadir untuk mengisi podcast kita pada hari ini. Ya. Kesibukan gimana Pak Ade? Ya lumayan padat, tentu setelah selesai proses pencalegan di seluruh Jawa Barat. Nyalek berarti Pak ya? Iya, seluruh pencalegan, seluruh kader yang berminat untuk menjadi calon legislatif baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi sudah, bahkan mungkin untuk RI sudah kita rampungkan dan didaftarkan dalam daftar calon tetap di KPU. Oke. Perlu diketahui bahwa Pak Ade ini yang mengurusi semua calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri di Nasdem Jawa Barat. Jadi terbayang bagaimana kesibukan Pak Ade untuk mengurusi baik administrasi dan seluruhnya saya kira. Seluruhnya, betul. Ini kita ingin menggali lebih jauh sebenarnya. Pak Ade itu sosok seperti apa? Ya. Saya pribadi semenjak main-main di DPW itu sudah kenal dengan nama Pak Ade sebagai Wakil Ketua Bapilu. Nah, Pak Ade ini lahir di Majalaya, besar di Bandung. Tapi yang menarik adalah beres SMA, beliau langsung pergi ke Jerman. Saya 17 tahun Pak lagi nonton kartun, Pak. Masih main-main. Pak Ade mah udah pergi ke Jerman. Ya, tentu itu adalah pengalaman yang memang keputusan juga dari orang tua. Mengapa saya harus sekolah di Jerman, tidak diteruskan di sini. Mungkin orang tua juga mempelajari track record remaja saya seperti apa, ya. Sehingga ini harus diputuskan untuk melanglang buana lah, ya, mencari pengalaman yang lebih dalam bahwa negara itu bukan hanya Indonesia, barangkali supaya tahu dunia itu seperti apa. Tentu itu adalah pengalaman berharga yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, dan tidak semua dari keluarga saya diberangkatkan kan. Ke Jerman. Ya, di antara adik kakak yang berangkat, yang keluar negeri itu, yang sekolah di luar negeri cuman 2 orang dari 9, bayangin aja. Artinya memang terpilih. Kan? Benar. Itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga, dan saya tentu sangat berterima kasih pada orang tua saya yang membuat keputusan tersebut. Pertanyaan sederhananya, kenapa harus di Jerman, Pak? Pada waktu itu tentu eranya adalah era teknologi di tahun 70-an. Dominasinya lebih banyak. Hampir semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini orientasinya karena teknologi banyak yang ke Jerman, ya. Dan satu hal lagi tentu kita ini di Jerman ini semuanya serba gratis, ya. Itu masalahnya. Jadi kuliah tidak bayar, segala macam tidak bayar. Bahkan mungkin kehidupan kita sehari-hari juga disubsidi, yaitu dapat makan siang gratis dari universitas. Tentu itu adalah suatu pengalaman yang menurut saya bagaimana yang namanya pemerintahan sosialis itu bekerja. Bukan sosialis kiri, tapi memang sosialis dalam arti yang sebenarnya. Karena Jerman ini adalah negara yang berbasis sosialis. Betul. Berarti tidak ketemu jengkol aja?
tidak ketemu peda selama pasti. di Jerman. Sudah pasti. Karena itu kita juga ada semacam shock culture dulu Shock kan. culture jelas. Tentu biasa perbedaan. makan nasi, Pak ya. Perbedaan pertama shock culture-nya itu adalah saya tidak bisa bahasa Jerman. Ya, tentu itu sangat bahasa Inggris pun nggak bisa kan. Betul-betul dicemplungin ke entah berantah. Dan saya harus belajar kata demi kata sambil ya ini kan bagaimana saya membeli makanan, minuman dan sebagainya itu dalam bahasa Jerman yang masih serba terbatas. Tentu yang pertama saya lakukan di sana adalah masuk ke dalam sekolah bahasa. Sekolah bahasanya cukup jauh di sebuah kota, bukan kota barangkali kecamatan kecil di Walchensee namanya. Walchensee itu berbatasan dengan Austria, ya. Itu sebuah danau yang sangat besar di sana, suatu perkampungan yang memang sangat intens untuk bisa belajar, ya 24 jam lah belajarnya kita di sana karena fokus. Jadi dalam 3 bulan itu saya alhamdulillah sudah bisa berbahasa Jerman dengan baik dan benar, secara grammar, secara apa selama 3 bulan itu. Sehingga pada saat dites di universitas saya sudah bisa lulus. Sudah lulus bahasanya, segala macamnya. Saya pribadi dengar Jerman itu sebenarnya sebagai negara yang cukup akademis gitu Pak. Bukan cukup, bahkan sangat akademis. Itu ketika Habibie jadi motor penggerak teknologi gitu Pak. Bapak teknologi di Indonesia. Nah ini kira-kira Bapak ketemu nggak sama Habibie itu di Jerman Pak? Ya pernah sekali bertemu, waktu beliau juga masih di sana, tentu sebagai pimpinan sebuah perusahaan besar kan. Tapi kan itu pun hanya sekali saja bisa bertemu sama beliau. Beliau itu kurang lebih hampir 6 angkatan di atas saya, jadi artinya sudah lebih dulu daripada saya. Dan beliau memang kuliahnya di Aachen waktu itu. Aachen itu kira-kira dari kota saya sekitar 80 kiloan ya, dari sekolah saya. Jadi berbatasan dengan Belanda kalau Aachen itu. Begitu juga kota saya berbatasan dengan Belanda juga sampai sama. Berarti setelah S1 Bapak lanjut juga S2 di sana? Di universitas yang sama gitu? Ya begitulah kurang lebih. Jadi memang berarti menarik Pak Jerman tuh. Apa dalam dunia akademis Bapak betah di sana? Betahnya itu satu karena kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan satu kultur kehidupan di sana. Bahwa kultur kehidupan di sana diwarnai dengan disiplin. Jadi itu sudah cocok dan mendarah daging di tubuh saya. Bagaimana disiplin tentang komitmen, janji terhadap orang, tentu itu semua tertanam dengan baik sehingga saya menjadi seperti hari ini. Ya begitulah kurang lebih. Berarti kulturnya beda Pak ya kalau kita sangat berbeda sekali karena kita juga bisa merasakan bagaimana tepatnya suatu perjalanan kereta api, tepatnya perjalanan suatu bus. Bus itu semua ada daftarnya, jam berapa dia akan tiba dan akan berangkat. Dari menitnya saja sudah pas si bus itu datangnya, berangkatnya juga pas. Jadi semua mau bus mau kereta api jadwalnya selalu pas. On time. Ya, kalau kita kan janjian di Jawa Barat karena WIB gitu Pak ya, datangnya WIT Pak. Itulah kira-kira ada waktu telat. Jadi, begitu. Yang namanya presisi adalah sesuatu kehidupan di sana. Jadi apapun permesinan waktu itu semuanya serba presisi. Jerman itu karena memang dari situlah asal-muasalnya disiplin, bahwa presisi adalah suatu kehidupan yang harus perfect. Gitu. Berarti S1 dan S2 Bapak jurusannya mesin Pak? Ya mesin tekstil ya. Mesin tekstil. Nah setelah dalam jarak S1 dan S2 itu ada jeda untuk pulang ke Indonesia nggak? Pulang itu bisa kapan saja karena sistem kuliah di sana tidak sama seperti Indonesia. Di Indonesia. Kita untuk musim panas saja liburnya 3 bulan. Jadi tapi kan kuliah di sana itu sama dengan kerja.
mulai jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Jadi tidak ada yang namanya oh hari ini dosennya nggak ada, hari ini itunya nggak ada itu. Semuanya full, ya. Nggak ada yang kegiatan karena itu adalah untuk mengejar segala hal yang tertinggal. Jadi bagaimanapun juga kita tidak boleh tertinggal satu mata pelajaran pun. Bahkan mungkin untuk ekstrakurikulernya juga di kemahasiswaan itu memang macam-macam. Di kita mungkin nggak wajar. Tapi misalnya ekstrakurikuler yang saya ambil adalah penerbangan. Jadi bagaimana saya untuk jadi pilot kan gitu. Jadi itu pun belajar saya bagaimana menerbangkan pesawat. Jadi itu adalah walaupun pesawat kecil kan, ya tapi mengertilah bahwa bagaimana cara bekerjanya pesawat tersebut sehingga saya paham betul apa yang diperlukan. Saya 17 tahun mah masih pakai sepeda, Bapak udah belajar pesawat, ya kan, pesawat ya. 17 tahun kemudian 1 tahun itu kan untuk menyesuaikan diri. Ya kira-kira di umur 20 tahun lah Pak ya. Udah mulai. Ya kuliah tuh umur 18-19 lah udah kuliah. Jadi udah. Pak sebagai laki-laki kan pasti ada ketertarikan terhadap perempuan ya. Nah yang saya lihat istri Bapak teh orang Indonesia, orang Sunda Pak. Kenapa nggak ngambil orang Jerman gitu Pak? Ya pertama kita ngerti betul bahwa perbedaan kultur itu tidak bisa serta-merta match. Apalagi kita untuk jangka panjang. Maka perbedaan kultur dari kehidupan dan perbedaan tentu keyakinan pun akan sangat sulit untuk bisa seiring sejalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka terbiasa dengan serba pasti. Kalau dibawa ke sini pasti dia akan tidak sesuai dengan dengan mentalitas dan dengan segala macam tentang kehidupan Indonesia yang serba fleksibilitas. Fleksibel, betul. Ya. Dan saya pun di sana tidak akan sesuai karena saya juga pengen pengen bekerja di Indonesia, nggak mau bekerja di Jerman. Banyak teman-teman saya yang istilahnya memutuskan untuk menetap di sana dan menikah dengan orang sana, bahkan berkeluarga. Sekarang mungkin ada lebih dari 10-20 orang ya. Teman Bapak itu. Teman saya yang. Berarti ada kesempatan istri Bapak tuh dibawa ke Jerman. Ya tentu, karena kan pada saat saya usia 22 tahun memutuskan untuk menikah, maka saya balik dulu ke Indonesia. Kemudian menikah ya dibawa ke sana. Jadi menikahnya sudah 47 tahun saya. Jadi pada usia yang sangat dini, mungkin usia saya pada saat itu 22 tahun. Ya. Saya menikah, jadi sekarang sudah 47, jadi 42 tambah 47 ya berapa tuh kan? Berarti ada beberapa anak yang 69. Lahir di Jerman gitu Pak? Ya ada anak yang lahir di Jerman? Ada anak pertama lahir di Jerman. Dari perbincangan tadi kita tahu bahwa culture itu jadi perbedaan yang paling fundamental gitu antara Indonesia dan Jerman. Selain itu apa lagi Pak? Pertama culture, kedua tentu bukan kita rasis tapi kan di sana ya pertama sebetulnya orang Jerman itu egaliter, sangat egaliter dibandingkan dia tidak memandang ras, kulit dan segala macamnya. Cuman kan kehidupan sosial ekonomi di sana sudah mapan, sedangkan di Indonesia ini belum mapan. Istilahnya seseorang yang dibawa kepada pengalaman yang sifatnya sangat adventures buat mereka kalau hidup di Indonesia gitu kan, penuh ketidakpastian. Jadi itu adalah sesuatu risiko buat mereka dan tidak mengenakan. Juga istilahnya kehidupan lingkungannya ya dengan tetangga dengan segala macam kan, kita kan dekat dengan tetangga, mereka betul. Kan sangat individualistis. Sangat individualistis. Berarti kan Bapak ke Jerman tuh tahun 72 Pak ya? Nah berarti Bapak sempat mengalami transisi di mana Jerman Barat dan Jerman Timur itu menjadi satu gitu. Runtuhnya tembok Berlin di tahun 90. Tentu itu sebelumnya pun kita kan mengerti betul tentang waktu itu
perang dingin antara Barat dan Timur, yang tentunya kapitalis dan komunis. Itu betul-betul saya pelajari perbedaannya di antara keduanya, dan tentu saya juga bisa melihat bagaimana di Jerman Timur itu tentang kehidupan ekonomi dan kulturnya sangat berbeda. Jadi tentu kita melihat bagaimana antrian untuk membeli roti. Itu di Jerman Timur tuh, Pak. Timur, beli roti aja ngantri, Pak. Ngantri seperti kita sekarang beli beras, ngantri. Gitu kan. Itu suatu hal yang menurut saya di negara yang normal seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ya. Artinya supply dan demand-nya demand-nya lebih tinggi, supply-nya dibatasi. Tentu ini adalah sesuatu yang menurut saya di negara yang modern itu tidak boleh terjadi lagi. Kekurangan supply seperti itu. Ya karena dia cukup happening juga, Pak ya, sampai saat ini juga saya juga masih membaca hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Pak ya. Apa namanya? Transisi Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, setelah selesai di Jerman kan ada keinginan pulang tuh, Pak ya, pulang ke Indonesia. Nah, pas di Indonesia apa yang pertama kali Bapak pikirkan? Ya begitu selesai saya langsung memutuskan bahwa kehidupan saya bukan di Jerman, bahwa saya harus kembali, dan saya kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia tentu ada perusahaan keluarga yang di bidang pertekstilan, tapi saya tidak berminat, biarlah itu urusan keluarga saja. Maka karena saya ingin bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki, disiplin yang saya miliki kepada dunia pendidikan, maka saya melamar ke ITT pada saat itu. Ya. Dosen berarti, Pak? Ya bukan dosen, waktu itu saya mungkin masih asisten karena baru. Iya, kan? iya. Jadi ya cuma tahan 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah gitu kan. Karena pertama gajinya kecil. Ya 75.000 cukup apa? Iya. Gajinya kecil, dan yang kedua tentu kondisi politik saat itu tidak demokratis, ya karena ada 3 partai. Jadi pegawai negeri ini karena boleh memilih pada saat itu, kita dipaksa-paksa dan ditekan-tekan harus memilih partai tertentu. Ya. Itulah barangkali mengapa saya berontak tidak mau, karena saya sudah terbiasa hidup di dalam alam demokrasi yang bebas, sehingga saya merasa hak individu saya dilecehkan, kurang lebih seperti itu. Maka saya lebih baik keluar, sehingga saya bebas memilih mana yang saya suka. Oke, saya kira ketika Pak Ade di Jerman, kan Pak Ade punya background pendidikan mesin gitu, Pak ya. Artinya punya ekspertis di bidang manufaktur gitu, Pak. Bapak mengamati nggak ketika di Jerman ataupun ketika sudah di Indonesia, gimana perkembangan industri manufaktur di kita, Pak? Ya, manufaktur di kita ini kan budayanya juga baru sebetulnya kan. Kita ini bukan negara industrialis, sehingga proses industri ini baru dimulai mungkin di dalam permesinan, menggunakan mesin itu di tahun 60-an. Ya. 60-an tentu industri kita, industri tekstil khususnya, itu dibangun di Majalaya. Itu pada zaman Soekarno itu memang sudah diinisiasi di Majalaya, dan Majalaya sebagai kota pusat pertumbuhan industri tekstil. Sehingga mesin-mesin yang pertama masuk, mesin-mesin tekstil itu adalah ke Majalaya. Kemudian baru ke Pekalongan. Jadi disitulah barangkali Majalaya terkenal hingga tahun 70-an itu menjadi kota dolar. Karena memang jumlah mobil di Majalaya lebih banyak dibandingkan dengan di Jakarta. Iya. Luar Jadi biasa. pada tahun-tahun itu. Waktu itu masih Bandung, Pak ya? Ya. Masih Bandung Majalaya ya? Majalaya ya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Majalaya. Tapi satu kecamatan, ya itu luar biasa. Mobilnya banyak, industrinya banyak di kecamatan itu. Dan hingga sampai sekarang, mungkin kecamatan yang paling banyak perbankannya itu kecamatan Majalaya. Banknya ada 9, bayangin satu kecamatan. Jadi ya begitulah perkembangan industri di Majalaya begitu besar. Sehingga
melahirkan cikal bakal para pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung pada umumnya, yaitu yang di Dayakolot, di Banjaran, ya, sampai ke Bandung. Ya waktu itu Bandung Barat kan masih Kabupaten Bandung, sampai ke sana lah, Leuwi Gajah dan sebagainya. Tentu cikal bakalnya dari Majalaya, semuanya. Memang kalau kita lihat Kabupaten Bandung itu pabrik-pabrik garmen tuh besar ada di sana Pak ya? Kalau bukan garmen aja, dari mulai tekstil yaitu pembuatan benang, pemintalan, pembuatan benang, pembuatan kain, dan jadi pakaian jadi garmen kan. Di situ hampir semuanya tumbuh bergerak, tentu dimulai dengan tekstilnya dulu, yaitu dengan pemintalan, pertenunan, kemudian pencelupan, baru garmen itu baru tumbuh di Indonesia di tahun 80 lebih. Di mana saat itu tentu pemerintah Orde Baru merasakan bahwa pentingnya devisa untuk negara ini. PBN. Jadi tidak devisa non migas istilah zaman dulu itu. Karena dulu kan kita bisa menghasilkan devisa hanya dengan menjual minyak dan gas. Tapi bagaimana diversifikasi itu masuk ke manufaktur juga yang devisa non migasnya. Maka tumbuh berkembangnya industri garment, pertama tentu dirangsang oleh pemerintah dengan memberikan sertifikat ekspor, diberikan ya katakanlah insentif oleh pemerintah ya siapapun yang ekspor diberikan insentif berupa keringanan pajak dan lain sebagainya. Kemudian juga kondisi globalnya pada saat itu adalah berbeda dengan sekarang. Kita berdagang dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Jepang, itu masih demand market. Demand market itu kita dibatasi jumlah ekspor kita ke Amerika dengan kuota. Sehingga harga kuota itu ada harganya. Ya, karena berbagai barang, item itu ada Kuota. kodenya, HS-nya, sehingga ada kuotanya. Untuk celana laki-laki HS-nya nomor berapa, kuotanya nomor berapa, semua ada. Dan kuota itu tentu harus diselesaikan melalui perundingan antara G to G, dan G-nya ini kan harus disupport juga oleh swasta yang berkecimpung di industri tersebut, di mana kebutuhannya yang pasti, karena kan pemerintah tidak tahu item-item apa saja yang harus diperbesar, item mana yang produksi gitu. Oke, kan kita tahu bahwa perekonomian sebuah negara itu nggak akan pernah bisa berkembang kalau dia tidak didukung oleh negara melalui produksi kebijakan, begitu Pak ya. Nah, Bapak melihat kondisi hari ini industri manufacturing kita itu gimana Pak? Pertama, konsistensi. Pemerintah itu dikatakan tidak ada. Dari orde baru, dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi, tidak ada benang merah tentang atau blueprint kesinambungan tentang suatu proses. Sehingga perkembangannya naik turun dan tidak pernah ada policy yang bagaimana mengatur itu semua, dan bagaimana mengembangkan industri ini ke arah yang industri yang lebih baik lagi. Kan bagaimanapun juga national interest Indonesia itu harus di atas segalanya. National interestnya itu apa? National interest itu adalah satu, lapangan kerja, yang kedua adalah devisa. Ya. Kalau dua itu menjadi landasan national interest dari orde lama, orde baru, reformasi, saya kira benang merahnya bisa ditarik, dan bagaimana tata cara, tata niaganya, bagaimana perdagangannya, tentu harus ada proteksi. Selama perundingan, kan kuota ini habisnya di tahun 2010. 2010 sudah era kuota ke Amerika, Eropa, dan Jepang dan sebagainya itu berakhir. Dan berubahlah yang namanya, didengungkan yang namanya globalisasi. Tentu berbeda persepsi antara waktu zaman kuota, tentu barang kita sebanyak apapun pasti habis sesuai dengan jumlah kuota. Tapi ini adalah, kalau globalisasi namanya perdagangan bebas. Artinya kita yang menjual ke Amerika, Amerika hanya menerapkan tarifnya sekian masuk ke Amerika. Artinya kita dipaksa untuk
berdaya saing dengan negara-negara penghasil yang lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, harga masuk ke Amerikanya menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan pada zaman kuota, karena zaman kuota ada kuota charge. Sehingga dari harga barang plus harga kuotanya, maka harga barang di Amerika itu plus lagi biaya masuk ke sana kan. Jadi harganya itu udah terlalu. Maka pada saat globalisasi itu diberlakukan, yang diuntungkan adalah konsumen Amerika bisa menikmati barang-barang dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan sebelumnya. Di Eropa juga begitu, di Jepang juga begitu. Tentu globalisasi di satu sisi begitu. Menarik ya. Betul, sangat menarik. Maka Indonesia pun terus berkembang, tapi kan globalisasi itu ada satu peluang, ada satu tantangan. Nah, tantangan ini tidak berhasil dijawab oleh pemerintah. Tantangannya, peluang dijawab oleh swasta kan pasti. Betul. Tapi tantangan tidak bisa dijawab oleh swasta. Itu harus bersama-sama antara swasta dengan pemerintah. Dan itu gagal nampaknya. Oke. Sangat detail dan mendalam, Pak ya. Artinya Pak Ade melihat kondisi manufaktur hari ini itu sampai ke akar-akarnya begitu, Pak ya. Sampai ke akar-akarnya. Yang menarik, Pak, dari pembicaraan tadi bahwa ada satu hal tentang penyerapan tenaga kerja. Nah, ini gimana Bapak melihat kondisi manufaktur yang sedang berkembang, kemudian juga dibenturkan dengan kesejahteraan karyawan? Pertama-tama tentu penyerap tenaga kerja terbesar masih dipegang oleh sektor pertanian, karena kita kan negara agraris. Pertanian tidak terurus dengan baik, manufaktur tidak terurus dengan baik, kan akhirnya kita tidak bisa yang namanya bagaimana kalau peribahasanya itu memelihara ayam supaya bertelur terus. Jangan ayamnya yang dipotong kakinya dulu, ya supaya kan itu nggak betul. Nah, ini hal-hal yang menurut saya pertanian dengan manufaktur adalah sektor yang sama, sektor yang memiliki nilai tadi national interest yang sangat besar, di mana penyerapan lapangan kerja dan devisanya pun cukup baik. Di pertanian kan devisa cukup banyak juga dihasilkan dari zaman Belanda kan, kebun teh, kebun kopi, semua lada, vanili, itu semua menghasilkan devisa, tapi tidak dipelihara dengan baik, ya, tidak diperhatikan dengan baik. Tentu itu juga di manufaktur tidak diperhatikan dengan baik, sehingga saya paham betul di pemerintahan bahwa pemerintahan itu bagaimanapun juga pimpinan berganti-ganti terus, ya. Kadang-kadang pimpinan di kita itu karena tidak memiliki buku pegangan panduan bahwa dia bagaimana menjalankan jabatannya, tidak ada panduan di level-level eksekutifnya kan. Kalau menteri jabatan politis, maka di bawahnya kan harusnya profesional, betul. Dirjen-dirjen ke bawah sampai direktur itu harus ada yang namanya buku panduan bagaimana dia mengelola sektor-sektor ini. Dulu mah Soeharto teh ada Repilita gitu, Pak ya? Ya, ada GBHN. Nah, GBHN ini ya tentu namanya garis-garis besar haluan negara. Menurut saya itu adalah suatu perencanaan yang baik ya. Kalau sekarang itu sporadis. Gimana maunya pemimpin aja. Pemimpin lagi senang bangun jalan tol. Tapi kembali bahwa pembangunan hakikatnya buat manusia, bukan buat mobil, bukan buat segala macam. Jadi pembangunan jalan tol pun kan untuk memudahkan manusia sebetulnya kan. Nah, kalau memang hakikatnya manusia, maka yang paling mendasar diperbaiki adalah manusianya dulu, yaitu bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang memiliki cukup tinggi, wajar, standar, dengan standar yang tinggi, dengan kompetensi yang tinggi, maka kita bisa menjadi bangsa yang unggul. Kita lihatlah misalnya contoh yang mengutamakan sumber daya manusia itu adalah India. India dengan penduduk 1,1 miliar tetap mengutamakan pendidikan, sehingga dia menyebarlah pendidikan-pendidikan itu ke seluruh antero dunia.
Sehingga tidak heran kalau sekarang multinational companies itu pasti ada orang Indianya, Pak ya? CEO-nya pasti banyak orang India. Betul. Sampai Bank Dunia, Google, mau dimanapun semuanya betul. orang India. Ada orang India. Tapi tidak ada orang Indonesia, jarang sekali. Jadi orang Indonesia itu paling ya ada 1-2, tapi tidak masif gitu kan. Disitulah barangkali bahwa kita gagal di dalam pendidikan sumber daya manusia ini. Fundamental, Pak. Itu Makanya tentu saya tahu bahwa reformasi juga menghendaki demikian. Iya. Karena perubahan anggaran pendidikan itu harus 20% dari keseluruhan. Tadinya kan kecil. Iya. Itu sebetulnya sudah benar dari sisi itu, cuma di dalam implementasinya betul. masih terseok-seok dan tidak jelas gitu kan. 20% itu. Kenaikan anggaran itu dijadikan patokan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Seharusnya. Iya begitu kan. Tapi kan tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, karena proses dan kondisi Bapak tentang manufacturing tadi, Pak. Kita tahu juga bahwa Pak Ade adalah Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Ya. Dari tahun berapa itu, Pak? Kalau ketua pusat saya dari 2010 sampai 2019 akhir. Iya. Tapi di Jawa Barat saya sebelumnya juga ketua Jawa Barat, yaitu dari 2005 sampai dengan 2010. Sebelumnya tentu saya menjabat sebagai sekretaris di Jawa Barat. Itu selama hampir 10 tahun. Dari 95 sampai 2005, kemudian menjadi ketua di 2005. Memang udah nggak perlu diragukan lagi nih. Memang pengetahuan Pak Ade tentang industri manufaktur di Indonesia gitu ya. Ini terakhir, Pak. Ini kan Pak Ade juga jadi bacalek gitu, Pak. Sekarang udah ditetapkan jadi caleg gitu, Pak. Ya. Di Kabupaten Bandung yang Bapak sudah tahu sejarah Kabupaten Bandung tuh ternyata punya historis yang cukup mahal gitu, Pak ya. Dulu dia jadi semacam kota dolar kata Bapak tuh ya. Nah, berkaitan juga dengan itu, harapan Bapak ke depan untuk industri manufaktur Jawa Barat khususnya di Indonesia itu gimana? Ya, pertama-tama saya paham politik, mengerti politik. Tapi terjun ke politik itu ya sesadar-sadarnya saya tidak berminat untuk bergabung di partai manapun. Hingga saya melihat ada suatu partai yang namanya Nasdem ini dibentuk dengan konsep dan jargon yang cukup menarik, yaitu gerakan perubahan. Karena kita apa yang kita tetapkan hari ini besok lusa berubah. Betul. Kan itu perubahan. Itu perubahan itu yang harus kita benang merahnya tetap ada. Yang kedua jargonnya restorasi Indonesia. Banyak sekali yang harus di-restore, diperbaiki atau diambil. Misalnya zaman Soekarno apa sih yang terbaik, yaitu preserve natural resource. Ya bagaimana natural resource tidak dihambur-hamburkan, tidak diobral murah ke luar negeri. Itu di zaman Soekarno begitu. Kemudian di zaman Soeharto ada tadi GBHN, PPLITA, kemudian pertanian dengan intensif, ada irigasinya, ada apa, sampai dibentuk yang namanya Badan Usaha KUD. Berarti ya, sistematis. Sudah sistematis, sudah dilakukan secara sistematis untuk pertaniannya. Ya. Tapi di era reformasi ini semua yang sudah sistematis itu dibuang seolah-olah tidak berguna. Ini sesuatu hal yang menurut saya terlalu liberal, sehingga pupuk yang disubsidi pemerintah pun diperjualkan tanpa penyaluran yang jelas. Siapa sih penyalurnya? Karena KUD-nya udah nggak ada. Dulu penyalur pupuk subsidi itu adalah Puskut dan KUD untuk pertanian. Ya, sehingga di situ petani bisa menikmati daya saing produk-produk pertaniannya. Kemudian juga sekarang ini pertanian sudah berubah. Tentu ini harus ada gerakan-gerakan ke arah sana untuk tadi gerakan perubahannya diperlukan. Tapi di sisi lain restorasinya apa gitu kan? Irigasi perlu diperbaikan dari zaman Soeharto ke sekarang itu di pertanian banyak sekali. Jadi
pertanian itu memerlukan pemikiran yang baik dan cerdas, terutama sekarang ini yang namanya badan usaha di desa itu sudah tidak ada. Betul. Maka dengan hidupnya kembali yang ada dalam bentuk lain, yaitu BUMDes. Saya kira BUMDes di desa-desa itu harus direvitalisasi menjadi suatu badan usaha di pertanian yang mengolah pasca panen daripada produk-produk pertanian. Sehingga petani bisa memiliki nilai tambah dari produk-produknya tersebut. Karena kalau hanya dijual, katakan diijonkan, dijual ke tengkulak, mungkin petani ya tetap tinggal daki lah istilahnya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian juga di manufaktur juga sama, tidak ada kesinambungan seperti itu. Harusnya sistematis itu Pak. Semuanya harus sistematis. Kita di industri hulunya ke atas sampai permintaan kan di industri tekstil ini ada 2 sumber. Pertama serat alam, yaitu dari kapas, yang mana jelas kapas itu tidak mungkin secara ekonomis tumbuh baik di Indonesia. Karena kapas itu tanaman subtropis. Kita kan tropis. Betul. Tropis itu artinya kapas itu tidak boleh buahnya itu saat merekah ada hujan. Kalau hujan ya rusak semua kapasnya. Benar Pak. Nah, itu akan hanya di subtropis yang tidak pernah hujan. Di kita hujan kapan saja bisa. Jadi itu tidak boleh. Kemudian tentu kita pasti ketergantungan dari impor terhadap bahan baku itu besar. Tapi yang serat sintetis itu adalah serat yang bisa kita produksi. Karena kita terutama yang sumbernya dari minyak bumi. Tapi ya kita tidak membangunnya. Namanya kilang minyak itu hanya membangun dari BBM mentah menjadi BBM bahan bakar, bukan berikutnya. Padahal ada proses berikutnya menjadi polietilen atau apapun itu namanya, yang menjadi sub daripada produk-produk yang kita sekeliling ini. Polietilen itu yang seluruh plastik-plastik, apapun plastiknya, dashboard mobil apa segala macam, vinil itu semuanya adalah dari minyak bumi. Itu tidak dibikin. Bahkan kita di Singapura belinya kan, padahal di Singapura tidak punya minyak mentah. Nah, produksinya di sana. Produksinya Singapura, akhirnya kita import yang namanya PTA, ya polyterephthalic acid ataupun yang lain, ethylene glycolnya, itu juga merupakan produk-produk dari minyak bumi, semuanya import. Sehingga kita tidak berdaya saing. Padahal sumbernya ada di Indonesia, Pak. Ya. Jadi hal-hal tersebut jangan diulangi lagi kesalahan itu. Di mana sekarang minyak bumi sudah mulai menipis, tapi kita punya sustainability ya daripada minyak yang namanya sawit. Sawit pun harusnya sama dan sebangun dengan minyak bumi. Maka kilang dan refinerinya harus dibangun di Indonesia untuk bisa menghasilkan ribuan produk turunan daripada sawit ini. Betul. Karena minyak itu nggak akan ada habisnya kan sawit itu. Kalau refinerinya ada, maka itu akan menumbuh kembangkan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu atau jutaan tenaga kerja yang akan bekerja di situ. Kalau kita istilahnya negara membangun refinerinya. Maka produk turunannya biarlah swasta. Karena swasta tidak mungkin membangun refineri karena investasinya besar. Rate return-nya sangat kecil. Sangat tidak mungkin swasta membangun itu. Sama dengan jalan tol, internal rate return-nya juga kecil. Sehingga negara intervensi. Nah sekarang terbalik, negara yang harus intervensi di manufacturing. Karena manufacturing akan menghasilkan lapangan kerja. Kalau jalan tol kan kecil impact-nya ya, terhadap jumlah tenaga kerja. Inilah yang barangkali harus kita mulai digalakan bahwa karena kita mempunyai sawit yang akan terus-menerus meningkat, bukan menurun. Nah tentu industrinya berikutnya harus kita ini kan. Karena kan seperti kebutuhan kita sehari-hari, mau sabun, mau apa itu dihasilkan dari minyak. Ya. Begitu. Jadi itu hulunya dulu dibuat, baru nanti hilirnya ke bawahnya, hilirisasi itu udah pasti secara otomatis swasta akan mengambil inisiatif. Karena istilahnya mencari laba di situ. Karena ada peluang di sana, Pak ya. Pasti. Seru sekali pembicaraan kita dengan Pak Ade tadi. Beliau sangat memahami pengetahuan dari hulu ke hilir tentang industri manufakturing di Indonesia. Dan sekarang Pak Ade ada segmen quick quest, pertanyaan cepat. Siap.
Pilihannya yang pertama adalah golf atau sepeda. Golf. Alasannya Pak Ade? Pertama golf itu saya bisa jalan kaki selama sepanjang 7 kilometer dalam keadaan hati aman, tentang tidak ada traffic atau apapun. Ya. Tidak ada bunyi klakson banyak. Ya, tidak ada bunyi segala macam, dan tentu sisi keamanannya terjamin. Ya. Dan tentu gembira dia. Siap. Yang kedua, pepes ikan mas atau salad tuna Jerman? Tentu kalau di Indonesia ya pepes ikan, karena sangat sulit untuk mencari salad tuna ya. Tapi salad tuna sekarang sudah banyak. Majalaya atau Jerman? Ya Majalaya. Terakhir ini Pak, politikus atau bisnismen? Politikus sekarang. Sekarang politikus Pak? Ya. Padahal boleh tahu alasannya Pak? Bagaimanapun juga kehidupan kita dipengaruhi sekarang. Saya sadar-sadarnya bahwa sejak saya terjun ke partai bahwa politik itu memegang kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Betul. Tentu itu adalah suatu keputusan-keputusan yang harus diambil untuk kembali bagaimana kita bisa mempengaruhi pemerintah supaya benang merah manufacturing itu dilakukan dengan baik dan benar, dan bahwa benang merahnya berjalan dengan baik, karena itu keputusan politik semuanya. Itu Oke, terima kasih Pak Ade. Hampir 40 menit kita berbincang dengan Pak Ade, sangat seru sekali. Tadi ada quick question, dan dari sekian pembicaraan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Ade bermanfaat untuk orang banyak Pak Ade. Amin. Karena pengetahuan tentang industri manufaktur sesungguhnya sangat jarang Pak Ade. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Ade untuk perbincangan pada hari ini. Semoga apa yang kemudian kita impikan tentang industri Indonesia, tentang manufacturing bisa menjadi maju dan berkembang. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.